Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, lebih khusus keluarga besar almarhumah Ibunda Hajah Suparti yang hari ini tepat malam ke-40 beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, dan seperti tadi yang udah dibacain doa, mudah-mudahan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongin taman surga di dunia itu ada 3. Yang pertama yang ada di Madinah Munawwarah yang disebut Raudhah. Itu orang kalau musim haji begini berebutan masuk Raudhah, cuman pengen sembahyang 2 rakaat, pengen berdoa di situ. Kadang-kadang ada orang sembahyang sujudnya di pantat orang, saking penuhnya orang. Temen saya saking kagak dapetnya ya ngadepin tembok, ayo dah. Mayang ngadep tembok, rukunya begitu, sujudnya begini. Ngadep tembok, saking udah penuhnya itu. Mudah-mudahan sama-sama nanti bisa kesana ya. Yang kedua, taman-taman surganya Allah yang ada di dunia itu majalisul ilmi, majelis-majelis taklim. Neng, gue lagi direkam ini. Majelis taklim, majelis zikir. Tuh, di musola, di masjid suka ada yang namanya pengajian, itu taman surga. Dan rata-rata yang namanya taman surga adem, tenang ya. Makanya orang rata-rata kalau lagi ngaji ngantuk. Saking ademnya tuh surga. Adem, tenang, gurunya ngomong kemana aja kemana. Tapi tenang aja, orang yang datang ke taman surga yang namanya majelis taklim cuman duduk doang, jegeg. Udah ngomong bahasa kita ini mah ya. Jegeg doang tuh. Kagak bawa pulpen, kagak nyatet, kagak apa-apain. Tapi pahalanya lebih baik yang pertama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa ada orang sini yang udah pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Wah. Sholat tarawih milih imam. Sholat tarawih ini orang kita milih imam. Iya. Ntar malam tarawih nih. Kadang-kadang tuh nenek-nenek sejadahnya udah nyampe di belakang. Sering saya nanya tuh, Nyai emang apa itu sejadah udah nyampe duluan? Gua ngeliat imamnya duluan, Ji. Emang apa? Gua kalau imamnya bapak gunuan, gua pulang lagi. Emang apa? Lama banget. Itu baru timbang 20 rakaat tambah 3. Iya. Orang duduk di majelis ilmu kagak nyatet lam yaktub syai'an. Kagak paham yang diomongin gurunya apaan, pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Yang kedua, lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Ini se-RW sakit semua nih. Sakit semua. Pak RW-nya doang yang sehat. RW-nya keliling tuh nengokin warganya, mari-marinya besok-besok ikut sakit ya. Itu pahalanya orang duduk di majelis taklim, di majelis ilmu lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. Yang terakhir, orang yang duduk di taman surga yang namanya majelis taklim lebih baik daripada nengokin menyelenggarakan 1000 mayit. Nyelenggarain 1000 mayit, 1000 jenazah itu bukan cuman nyelawat, bukan. Kalau kita kan nyelawat doang ya.
Datang lihat mukanya, cakep bener mukanya. Udah pulang naruh duit di ituan tuh, di baskom. Tapi yang disebut menyelenggarakan 1000 jenazah itu dari mandiin, habis mandiin ngapanin, habis ngapanin nyolatin, habis nyolatin nganterin ke makam. Itu orang yang udah begitu pahalanya kata Rasulullah seperti Jabal Uhud. Oh, gede banget Jabal Uhud ya, gede. Ntar pada ziarah dak sono dah. Yang penting nabung. Yang kagak nabung saya belum berangkatin. Makanya nih saya yakin almarhumah yang malam ini ke-40-nya pasti girang banget. Girang. Ini yang namanya kehidupan di dunia itu rata-rata ngambil dari kaidah-kaidah agama. Baba kita berangkat haji. Bapak kita berangkat haji, duitnya habis, minta ditransferin bisa nggak sama anak? Bisa, yang penting anaknya punya duit. Tong, duit Bapak udah habis, transferin duit lah Bapak. Bisa, yang penting anaknya punya duit. Kalau duitnya kagak punya ya kagak bisa transfer. Sama orang yang udah meninggal juga minta ditransferin doa. Orang yang udah meninggal dunia minta ditransferin doa. Nah, meja udah nyampe nih. Kopi. Mau kue dongkal. Kue dongkal sekalian kan? Tuh ngambulin nih malamnya. Lama ini mah jadi yang begini. Iya jadi. Itu orang tua kita yang udah meninggal nungguin transferan doa dari anak. Orang yang udah meninggal kata Rasulullah mal mayyitu fil kubur illa kal ghariqil mugawwiz yantaziruna da'wata ahli. Orang yang meninggal dunia itu enggak lebih seperti orang yang timbul tenggelam di lautan. Yantaziruna da'wata ahli, pada nungguin doa dari keluarganya. Makanya ketika orang tua udah meninggal, anak jangan pernah lupa buat doain orang tua. Kadang-kadang kan udah orang lupa. 7 hari, habis 7 hari lupa aja sama orang tuanya. Ada yang begitu kan ya? Banyak. Makanya kita nih jangan sampai dilalaikan oleh harta sama anak-anak kita daripada ingat Allah. Makanya surat Al-Munafikun tuh ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat sama Allah. Jadi zikir, kalau orang pada ngaji artinya banyak kan zikir ya. Zikir ada artinya ingat. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingatmu. Ada zikir artinya nyebut. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ada lagi zikir artinya sholat. Wa aqimus sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Ada lagi yang namanya zikir artinya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu bukan ahli yang biasa zikiran, bukan. Tapi di situ ahli ilmu kalau kita kagak tahu. Makanya di ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu dan hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dari menyebut Allah, dari menuntut ilmu Allah. Janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari membaca ayat-ayat Allah. Orang yang kemudian dilalaikan sama anak sama harta, famayyabmal jalika faulaika humul khosirun. Itu orang-orang yang udah pada rugi, dah rugi semua tuh. Kadang-kadang kan begitu, anak dari kecil kita gedein, udah gede, udah punya duit, lupa sama orang tua.
Banyak yang begitu kan ya? Lupa sama orang tua. Bininya mau dikasih ke salon, emaknya sakit, boro-boro dianterin. Ada yang gitu. Ada, wah bininya mau ke salon, cakep banget sampai glowing. Giliran emaknya minta beliin bodrek, baik kagak dibeliin. Bocah mana kali itu? Ada yang begitu, Pak. La ilaha illallah. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, ada anak yang punya orang tua, ketika dia punya anak 1, 2, 3, kadang-kadang anaknya dititipin sama orang tuanya. Ada kan begitu ya? Ada kan suwe buat itu anak yang begitu. Benar. Emang si orang tua mah kagak ngomong apa-apa, kagak. Orang tua mah kagak ngomong. Kagak, orang tua mah iya neng taruh bayi anak lu sini. Paling mau begitu. Iya. Ya Allah, kata malu udah dari kecil udah ngurusin lu. Sekarang ngurusin anak lu. Bangetan. Ada yang gitu ya. Tega nian itu. Giliran jalan-jalan mau boro-boro emaknya diajak. Iya, giliran diajak suruh gendong anaknya doang. Sedih banget. Kadang-kadang ada tuh anak muda datang, emaknya lagi sakit datang ke rumah saya, Waji ngapa? Bawa air aqua gitu, gini. Ngapa Ji? Ngapa tong? Oh no, emak saya ya, rumahnya udah sakit, udah hari-hari orang mati-mati. Lah, bukan kata. Terus bagaimana ini? Ya kali aja Bang Haji yang doain mau mati. Buset. Kalau masalah mati mah gampang, jangan pakai gua doain, lu bekep bae malu. Iya, bekep juga mati, gampang matinya. Padahal ketika orang tua kita sakit, saatnya, wayahnya kita berbakti sama orang tua. Orang tua mana coba yang marah? Dulu waktu kita kecil nih, lagi enak-enak, emaknya tuh makan sayur asem dikuningin. Iya, pakai ikan peda, enak banget kan itu. Anaknya mencret, lecet, Iya, emang emak kita marah? Kagak, malah dikata tainya cakep. Anak gua tainya cakep bener. Iya. Kadang-kadang habis nyebokin, habis nyebokin, ya makan lagi aja. Ini mah kadang-kadang mohon maaf ya, no di kampung baba saya dilarangan no. Ada itu yang gitu. Nyebokin bilang gerutu. Oke, mau berak mulu. Iya, ngomong-ngomong berak udah dipakein itu, udah pakein pampers. Ya Allah, ada yang begitu ya? Banyak. Jangan, mumpung masih ada orang tua, ayo dah. Mumpung masih ada orang tua, minta doain. Ntar kalau orang tua udah nggak ada kayak sekarang, ayo. Kayak Ibu Suparti udah nggak ada, mau kemana kita ngadu? Mau kemana? Makanya penting, mumpung masih ada orang tua, senengin. Kita nyenengin orang tua, Allah nyenengin kita berkali-kali lipat. Benar. Dulu kan saya bengal banget dulu. Benar. Iya. Saya keluar mondok tahun 97. 98 kerusuhan ya. 99 berubah jadi pemain badminton saya. Kan lucu. Bocah santri jadi pemain badminton. Saya ke Papua doang yang belum main. Kalau daerah masyarakat Jawa, Sumatera, Kalimantan mau ya berapa kali gitu main ke sono. 2010 saya ngimpi didatengin guru-guru saya. Datang kagak diajak ngomong di dalam mimpi. Cuman bangun saya ingat. Seolah-olah tuh guru saya ngomong begini, emang lu mau begitu baik hidup? Saya nangis itu jam 3 malam. Saya buka kitab saya, ngebul semua saya tiup. Ngebul, hampir 20 tahun itu kagak saya baca. Akhirnya saya ngomong begini nih sama Allah, ya Allah, saya harus ketemu sama satu orang yang bisa membimbing saya. Kalau saya kagak ketemu orang yang bisa membimbing saya bisa balik lagi ke jalan yang ono. Akhirnya ketemu dah tuh saya, cuman dikasih satu syarat. Besok subuh cuci kaki malu. Cuci kaki malu. Akhirnya tuh ya jam 3:30, emang dulu saya ayab-ayaban mulu.
Waktu itu saya hampir 4 bulan kagak pulang. Saya ke Pasuruan, ke Tanggulangin. Bang Taib. Ke Pasuruan saya ke Tanggulangin, terus ke Madura, ke Bujung Sara. Di sana rata-rata tuh orang pada riadoh yang gondrong-gondrong rambutnya. Di Madura, di Bangkalan. Akhirnya pulang dari sana sampai sini pas banget jam 3:30. Baba saya mau orang rajin banget ke musola. Jam 3:30 udah kagak ada. Udah di musola. Emak saya masih di depan TV, kan dulu mah nenek-nenek kalau nonton TV ya di depan TV ya. Nontonnya nonton apa itu tahun itu tuh, Tersanjung. Nonton Tersanjung lama-lama ditonton TV. Tidur di depan TV, mana mendidih. Saya bangun, saya sampai rumah, saya masak air panas, saya taruh di baskom, saya campurin pakai air dingin. Emak saya masih tidur, kakinya saya ambil saya seberot. Ditendang. Siapa deh? Ngaget-ngagetin gue Belo. Mana Belo 4 bulan kagak pulang-pulang. Iya mak, maafin ya mak ya. Akhirnya saya cuci kaki emak saya itu. Mak, maafin saya. Selama saya jadi anak emak, saya belum pernah nyenengin emak. Masya Allah. Akhirnya tuh ya, emak saya nangis tuh, saya anuin. Mana daki mulu. Ada jantengan ya. Akhirnya saya minta maaf, mak doain saya pengen jadi orang yang benar, pengen bisa nyenengin emak. Baba mana mak? Baba udah ke musola. Akhirnya saya tungguin baba saya di musola. Sampai rumah saya di deblang. Pengen salaman di deblang. Kan kalau mukul begini ya. Ini mah di deblang begini nih. Mana Belo? Mbak lu sakit mikirin lu tuh. Masya Allah. Akhirnya saya minta maaf bapak saya, minta doain sama bapak saya. Mbak doain begini, bapak doain. Itu 2010 itu habis lebaran kalau kagak salah. Akhirnya alhamdulillah deh tuh. Jadi kayak orang bener saya. Diundang ceramah sono sini, wah belagu bener saya. Kayak orang bener. Iya, kayak orang bener. Yang peci mah kan casing doang ini. Iya. Lah casing mah gampang. Handphonenya handphone Cina, beliin be casing yang cakep. Ketimbang casing ya. Akhirnya 2011 emak saya kasih duit. Bapak saya enggak. Mak, mau berangkat umroh ya mak. Berangkat umroh nih, lihat doa emak. Yang benar emang lu punya duit? Lah punya, saya ngumpulin buat emak buat berangkat umroh. Bapak saya tawarin ogah. Udah toh. Akhirnya emak saya berangkat, saya titipin tuh kertas gini. Mak, ini kertas bukanya di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Berangkat emak saya 3-4 hari di Madinah, berangkat tuh malamnya ke Mekah. Waktu sini jam 2 emak saya nelpon, berarti sekitar jam 10 di sana ya. Dulu pakai ituan, handphonenya Asia. Oke, Asia masih. Jam 2 malam nelpon, "Tong, emak udah sampai Multazam, habis sholat sunah tawaf sama habis minum air jam-jam. Ini boleh emak buka?" "Buka mak." Buka. Pas dibuka, "Lah ini lu minta doain," katanya. "Doain saya mak." Yang pertama apa saya minta doa? 1, saya pengen punya bini anak orang kaya yang cakep. Itu 2011 umur saya udah 36. Kan kalau ke kambing udah kupak itu. Iya, la ilaha illallah 36 belum punya bini. Lah umur 36 belum punya bini. Untung aja kagak jadi aluminium. Amin ma, amin. Yang kedua, ma, saya pengen punya rumah 2 tingkat. Yang atas buat ngaji, yang bawah buat keluarga saya. Amin. Yang ketiga, saya pengen punya mobil tapi kagak beli mah. Amin. Yang keempat, saya pengen punya tanah 3 hektar mah. Amin. Sampai 2012 pertengahan romannya doa emak saya belum ada atu-atu acan. Iya lah, udah setahun. Dari bulan Juni 2011 sampai pertengahan 2012 romannya belum terkabul atu-atu acan. Saya naik ke Gunung Karang, Pandeglang. Iya, Pandeglang.
Syekh Rako di sono sama Syekh Karan. Saya ngomong aja sono, Tuhan, katanya doa orang tua manjur, apalagi doa emak. Ini emak saya doanya udah setahun. Atuh juga belum ini. Boro-boro punya rumah mah. Nyebini dah punya bini. Sampai saya ngomong gitu tuh pertengahan bulan tahun 2012. Kalau sampai tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 saya belum nikah, saya kagak mau nikah. Tuh saya ngomong di mata air, di sumur 7 di atas. Udah tuh, besoknya saya pulang aja. Udah dekat-dekat, udah mau bulan Desember, romanya gue belum ada bayangan punya bini nih. Allah mah mulain kasih jawaban. Saya nikah itu percis tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Satu tuh ya, doa emak saya dijawab Allah. Yang kedua, saya pengen punya rumah. Habis nikah saya kata gini mertua saya. Belum manggil ayah, belum itu mah. Manggilnya Pak Haji, orang habis nikah. Pak Haji, habis nikah nih ya, saya udah nyampur sama Pak Haji, saya udah nyampur sama mama saya. Mau kemana lu? Saya mau kontrak sama anak Pak Haji, saya mau ajak kontrak. Buset, anak kesayangan gue diajak kontrak. Jangan, tuh rumah tuh 2 tingkat gue jadiin buat lu. Jadi dong 2 tingkat nih gue beresin bawahnya buat lu ya. Katanya ntar atasnya majelisnya lu yang beresin sama murid-murid lu. Oh ya udah ya kalau begitu mah. Ya lah 2 tuh ya doa emak. 2. Yang ketiga pengen punya mobil orang beli. Satu hari pengen maulid ke Cibinong. Kan saya pamit sama mertua saya. Assalamualaikum, ya udah panggil ayah itu mah. Rumah. Kasih mobil deh. Apa? Mau pamit ya? Mau kemana lo? Ini ada Muludan ke Cibinong dekat Pemda. Jauh bener, naik apa lo? Ya naik motor. Yang saya punyanya motor. Sama siapa lo? No, sama si Hasan. Buset, kata gitu tuh, lihat. Buset, mantu gua naik motor. Tuh mobil gua 3, lu mau pakai yang mana? Ambil. La ilaha illallah. 3. Tiga tuh ya. Lihat doa orang tua ini mas, saya lagi kasih tahu doa orang tua ini manjur. Yang keempat, saya pengen punya tanah 3 hektar. 2 minggu sebelum meninggal, doa mulai. Tahu-tahu mertua saya ngajak saya jalan. Ji, ngapa ya? Ngikut gue yuk. Mana? Karena ke Jambe 3 Raksa. Ngapain? Ayo udah ngikut gue. Jalan aja tuh naik mobil bertiga. Sampai sono, sampai ada satu musola kecil. Udah mau rubuh itu musola juga. Sama rumah atu. Berhenti di situ ngerokok sebatang berdua. Baru itu tuh saya ngerokok sebatang berdua sama mertua saya. Gue ngerasain rokok lagi, rumahnya enak bener lu ngerokok. Nah ini ya kalau jadi bukannya dari ngambil dibungkus, rokok lu sini minta gua. Jadi sebatang berdua. Tahu-tahu ngomong begini, besok kalau ayah kagak ada, pendem ayah di situ. Kan kita nanya, emang ini tanah siapa ya? Lah tanah gua, gebleng. Ya bener lah, iya ya bukan apa ya. Tahu-tahu orang minta dikuburin di situ. Kalau tanah orang, iya tanah gua. Tahu-tahu dikeluarin tuh suratnya segini, kurang lebih 30.200 meter. Iya. 2 minggu kemudian mertua saya meninggal. Dia sebelumnya masa di sini masjid lu bangun, ntar di sini lu bikin pesantren. Masya Allah, 4-4-nya doa orang tua saya terjadi walaupun melalui perantaran mertua. Makanya sarung saya rata-rata tamer. Sarung saya tuh rata-rata tamer, tabungan mertua. Makanya orang tua tuh luar biasa. Mumpung masih ada orang tua, senengin. Habis senengin minta doain.
Pamrih saya. Habis senang minta doain, bukannya pamrih itu mah. Iya. Jadi doa orang tua malah hijab bainahu wa bainallah. Enggak ada hijab antara doa orang tua sama Allah. Cuman kitanya doang, rata-rata malu banget minta doain sama orang tua. Minta doain aja orang tua. Jangan sampai kemudian orang tua kita nggak ada baru nyesel kita. Iya. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Iya kan? Sungguh berat aku rasa kehilangan dirinya. Lemah kita kalau udah nggak ada emak. Lemah. Ini orang tua tuh luar biasa, terutama emak. Iya. Makanya senengin. Bisa nggak kita nyenengin ketika orang tua kita udah nggak ada? Bisa. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nafkahkan harta bendamu di jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Entar orang yang udah meninggal pengen minta balik sebentar doang, pengen ngapain? Fa asaddaqa wa akum minas solihin. Saya pengen jadi orang soleh, saya cuman pengen banyak sedekah. Orang yang udah meninggal udah nggak bisa sedekah. Orang yang udah meninggal udah kagak sholat lagi. Siapa yang kewajibannya nerusin kepengenannya? Orang yang masih pada hidup. Makanya kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian akan neraka walaupun dengan sebutir kurma. Lah kan kita mau bukan orang sono. Makan kurma juga jarang-jarang ya. Kita makan korma kalau kagak buka bersama ya kagak makan korma. Kita makan korma kalau bukan ada orang pulang haji pulang umroh ya kagak makan korma kita mah. Iya. Kita mah bukan orang padang pasir yang makannya korma, kita mah orang petukangan. Makannya pisang tuh. Jamblang. Salak. Iya. Ittaqun nar walau bisiki pisang. Walau bisiki salak. Walau bisiki manggis. Itu kan namanya dikiasin. Iya. Takutlah kalian kepada Allah akan nerakanya Allah walaupun dengan yang namanya sepotong pisang, sepotong sawo. Ini ketika udah diniatin sedekah, ini bisa jadi penerang di alam kubur almarhum. Kalau belum dimakan belum jadi sedekah. Ayo makan. Lah kalau belum dimakan kan belum jadi sedekah. Lah tenang bae yang dibungkus mah ada. Betul. Ayo makan. Iya. Lah elah lagi jangan didelengin aja. Minumlah. Biar jadi sedekah. Iya. Kalau dimakan atuh girang. Yang di dalam kuburan girang. Iya. Makanya kata Imam Tawus nih, ngutip dikit dari kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Suyuti. Kata Imam Tawus, innal mauta yufattanuna fi kuburihim sab'an. Orang yang udah meninggal dunia itu ditanyanya 7 hari 7 malam berturut-turut. Wal munafikina arba'ina yauman, dan orang munafik tuh nanti ditanyanya 40 hari berturut-turut. 40 hari 40 malam. Kalau kita mau mudah-mudahan 7 hari aja. Dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Kali dulu kita pernah nyolong rukam. Iya kali, pernah nyolong capi. Udah ditanya itu. Sampai yang hasil korupsi ditanya tuh semua. Baik-baik. Nyolong singkong. Wa yustahabbuna ayyut ama anhum, dan orang yang masih hidup dianjurin buat ngeluarin makanan yang pahalanya dibuat almarhum. Oh, ini kan makanan ini, iya kan ya? Buah-buahan, pisang dan lain sebagainya. Itu diniatin sedekah buat almarhum pahalanya. Bukan berarti orang yang ngeluarin kagak dapat pahala. Orang yang udah meninggal beda dapat pahala, yang ngeluarin juga dapat pahala. Keluarganya dapat pahala. Makanya kemudian ada bahasa as-shadaqatu ba'da dafni yabqa sawabuha ila salasatin. Ini sering saya sampaikan. Sedekah yang dikeluarin setelah si mayit dipendem.
Kalau bahasa orang Ciledug, orang Petukangan, nyusur tanah. Bener ya? Nyusur tanah. Pahalanya cukup sampai 3 hari. Itu kalau di dalam kuburan dia lagi nggak bisa jawab pertanyaan lantaran sedekah, itu insya Allah menjadi loncer tuh. Bisa jawab. Sedekah lagi malam ketiga, yabqa thawabuha ila sab'atin, pahalanya cukup buat 7 hari. Yang saya sering ngomong, orang sekarang kalau tahlilan kayak nungguin Lailatul Qadar. Malam ganjil doang ramenya. Malam 1 rame, malam 2 sepi, malam 3 rame tuh. Ada tupat, ada nasi uduk. Ntar malam keempat sepi lagi tuh, malam kelima sepi, malam keenam sepi banget. Apalagi gerimis, udah beres. Iya, ntar malam ketujuh yang kagak biasa datang nyampe. Dilarangan. Dilarangan di sini mah kagak ya. Iya. Iya. Berarti yang dilarangan orang sini semua pindah ke sana itu. Mudahan kalau yang mati orang kaya beres dah. Kemarin tuh lagi musim Covid, se-RT mati berempat. Yang satu orang susah, yang satu susah banget, yang satu lagi orang kaya, yang satu orang kaya banget. Matinya sama, nuju harinya sama. Kira-kira yang paling rame nuju harinya yang mana yang rame? Yang kaya banget. Emang apa urusannya? Elah paling sono mas Sarimi. Ada yang sono mah kadang-kadang ada kain loh. Iya, makanya RT somelin. Besok kalau se-RT mati berempat, bikin nuju harinya yang satu habis johor, yang satu habis asar, yang satu habis maghrib. Biarin yang kaya mah habis isya. Iya, lo pulang buka toko kita. Wah, seru. Iya, lo kan enak. Habis johor yang ceramah saya, habis asar yang ceramah saya. Bagaimana aja. Menang banyak. Lemah. Iya emang begitu kenyataan kan ya. Ini kadang-kadang ngajiin 7 hari, yang ngajiin aki-aki mulu. Iya, ngajiin 7 malam. Yang ngaji aki-aki mulu. Yang satu baru nyampe udah niupin kacamata mulu. Iya, yang satu nyampe udah blonjol. Nah, yang satu ngaji, lemah. Makanya itu di rumah saya yang pada ngaji saya bikin tuh. Kalau ada yang meninggal, keluarga lu panggil anak-anak. Bawa 15-20 orang deh. Bikin pengajian 1 malam sekali hatam. 1 orang 2 juz. Enak kagak begitu? Enak. Kalau minggu yang ngaji bertiga tiap malam. Ya elah paling 4 lembar. Iya yang ngaji. Iya, yang ngaji kalau kira-kira buka Quran tuh tulisannya nyambung semua gimana sih? Coba kalau anak muda kan gagah. Nih, lu 2 juz, 15 orang. Selesai semalaman. Iya. Keluarganya gua kagak capek. Mulain jam 10, paling jam 1 selesai. Kagak makin nungguin tukang nasi goreng lewat. Iya kan kadang-kadang bener nungguin tukang nasi goreng dong, nasi goreng apa udah ya kan ya. Paling nyiapin rokok ya kan ya. Masalah duit emang ntar terakhir. Iya. Paling kita bilang itu bocah siapin 1 juz 25.000. Iya kan ya? Kan enak begitu. 1 juz 25.000. Kalau 2 juz berarti semalaman bocah 50.000. Daripada keluarganya orang pada bisa ngaji, mendingan ngupain bocah. Itu mengupain namanya, bukan jual Quran. Besok-besok bikin begini nih, Ustaz. Begitu aja nih di sini bikin. Iya. Berkah, aja berkah. Lah iya. Bikin tiap malam tuh begitu. Jadi pengajian 15 orang kumpulin. 15 orang kumpulin beres. Tiap malam sekali hatam. Iya. Daripada 7 hari 3 orang, aduh lemah udah. Iya. Yang satu udah ngaji, angob mulu angob. Aduh.
Jadi angop mulu. Angop aja nyender, bisa nyender lama-lama. Bocor. Aduh. Lemah. Sedekah tuh kemarin malam ketujuh. Yabqa sawabuha ila khamsatin wa ishrin. Pahalanya nyukupin sampai 25 hari. Enggak disebutin 14 malam 15 di situ. Sedekah lagi wa shadaqatu fi khamsatin wa ishrin yabqa sawabuha ila arba'in. Pahalanya nyukupin sampai 40 hari nih sampai sekarang tuh. Sedekah lagi nih malam ini. Duitnya banyak banget. Peninggalannya banyak anak banyak duitnya. Makanya tadi ini buah udah habis-habis. Ngeluarin lagi lah kagak habis-habis ini mah. Ini mah iya kan ya? Ya alhamdulillah paling kagak pulang bawa banyak kita itu. Iya. Wasadaqatu fi arba'in yabqa sawabuha ila mi'atin. Pahalanya nyukupin sampai 100 hari. Amin. Nih Bang Hari ya. Iya, Bang Haris ya. Ntar 100 hari bikin lagi. Lagi. Jangan ceramah saya lagi. Wasadaqatu fi mi'atin, dan sedekah pada hari ke-100-nya. Yabqa sawabuha ila sanatin, nyukupin pahalanya sampai ketemu 1 tahun. Ketemu haul. Tuh, ntar udah ditegesin. Ntar haul bikin lagi. Yabqa sawabuha ila alfi ayyamin, pahalanya nyukupin buat 1000 hari. Bagaimana kalau tiap tahun diperingatin? Terus sedekahin, anak cucunya ingat. Tahun ini, ya tahun ini, ya terus bikinin. Pahalanya kagak putus-putus. Makanya saya yakin ini almarhum girang. Ini ada nenek-nenek kemarin mau berangkat haji Kloter 15 Tangerang. Itu ketika dikabarin mau berangkat haji, 6 bulan dia udah ngumpulin duit tiap hari tuh. Ada duit sisa beli bawang dia masukin 20.000, 50.000 dia masukin dengan harapan pada saatnya waktunya duitnya ada bangsa 15 juta mah kali. Berangkat tuh besok, ditebok celengannya, isinya kurang lebih 13 juta. Kira-kira itu buat pergi haji cukup nggak? Cukup, orang muda kan ongkosnya udah. Iya, 13 juta. Wah, alhamdulillah. Belum terdapat living cost yang 1.500 real ya. Mau berangkat itu nenek-nenek punya anak 10, pada ngamplopin seanak sejuta. Mak, nih saya punya duit 1 juta, abangnya 1 juta, terus 1 juta. Emaknya nangis. Lah ngapa nangis sih mak? Orang dikasih duit. Gue nyesel punya anak 10. Gua tahu begini mah anak 20. Berangkat di sono kehabisan duit, minta ditransferin bisa. Kan enak begitu ya? Enak. Makanya saya bilang ini almarhum lagi girang banget. Almarhumah lagi girang. Yang jadi masalah sama kita. Ntar nih kita meninggal, anak kita masih pada ingat kagak sama kita? Cucu kita masih pada ingat kagak sama kita? Jangan sampai kemudian ketika ada yang meninggal orang pada girang. Diumumin nih di musola apa di masjid, al-mujahidin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si anu meninggal. Saya teh girang. Alhamdulillah. Emang apa sih? Pokoknya kalau dia meninggal mah udah kagak ada lagi dah maling Robert. Udah kagak ada lagi yang kehilangan sendal. Nah, jangan sampai gitu kita meninggal orang pada girang. Yang enak mah kan orang ketika dia meninggal orang pada nangis ya. Ya Allah, Bapak Gonoan ngapa buru-buru amat sih meninggalnya? Ya kagak ada lagi dah yang ngeluarin dah. Ya kagak ada lagi dah yang sedekah tiap hari Jumat dah. Ya kagak ada lagi dah yang kalau lebaran ngasih duit merebut. Kagak. Kan kalau begitu orang meninggal terkesan ya, daripada meninggal orang pada nyukurin. Si Anuan meninggal bisa mampus. Iya, bisa mampus, bisa meninggal bagus dia meninggal gitu loh. Jangan sampai begitu. Makanya saya bilang, nih kita yang masih hidup udah banyakin bekal baik. Takutnya anak kita kagak sempat bekelin. Kalau anak kita yang kayak tadi 10 ngamplopin sejuta, ya masih mending namanya.
Masalahnya mah kalau kitanya orang punya bekal, anak kita kagak bekalin kita, belangsak lah kita. Belangsak. Itu baru pergi haji ke Cibodas, baik kudu megang duit 200.000. Cibodas. Katanya besok nih hari Minggu gratis mau berangkat ke Cibodas nih orang yang pada hadir nih. Girang kagak kita? Gratis, yang datang sekarang tahlilan katanya besok hari Minggu gratis disewain bis 3. Biar kata gratis, yang namanya ke Cibodas megang duit 200-300.000 mah. Duit kagak punya bikin lontong kagak sempet bikin nasi sebungkus. Lontong kagak bisa, nasi kagak bisa, kagak sempet bawa air barang segelas mah. Ini ada orang kagak punya keketeng, kagak punya pikiran. Habis sembahyang subuh di Masjid Al-Mujahidin, dia naik wae paling belakang naik bis. Duit kagak bawa, nasi kagak bawa, lontong kagak bawa, air kagak bawa, dia naik wae. Berangkat tuh bis jam 6:30, 3 bis berangkat, sampai Jagorawi 1:30 macet. Yang bawa duit enak kagak? Enak yang bawa duit. Banyak tukang gemblong sih sono. Gemblong tahu, gemblong ya. Yang bawa nasi enak, yang bawa nasi dia makan beres itu. Yang bawa air dia tawarin yang punya nasi, "Bang, lu boleh seret bener, gue bawa air ini." Barteran dah. Iya, tinggal tuh orang yang kagak punya otak. Iya, orang makan dia celam-celam doang, orang minum dia nelen air ludah doang. Orang ada depisan ya, orang ada yang nawarin. Itu baru ke Cibodas. Bagaimana kemudian kita berangkat menuju Allah kalau kagak punya bekal? Makanya kata Imam Syauqi itu aja, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Perbanyaklah bekal takwamu, karena kita nggak pernah tahu nih matahari yang sekarang tenggelam besok kita masih ngelihat lagi apa kagak. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat-sehat aja mati kagak pakai sakit lagi. Ada kan yang begitu ya? Banyak. Anak muda naik motor bertiga, cabe-cabean, pakai celana meletek-meletek banget. Yang satu megang setang, yang di tengah megang handphone. Itu yang di tengah, yang di depan disuruh lagi membaca handphone baik. Lah nubruk. Habis nubruk mati. Itu kan sehat buat bocah. Sehat. Mati. Kadang-kadang ada orang wakam min alilin asyahina minad dahri. Berapa banyak orang yang udah sakit-sakitan udah jadi sapu balai, hidupnya lebih panjang daripada yang sehat. Ada kan ya? Banyak. Ada. Engkongnya 7 tahun sakit. Cucunya baru 3 minggu meninggal. Ada. Makanya orang mati kagak disaratin pakai sakit. Kagak disaratin tua. Kalau yang udah tua enak, yang udah 70 tahun. Iya. Yang udah 70 tahun mah enak, mau ngomong apa juga enak. Dia udah 70. Kalau saya masih 25, susah ini. Lah orang kalau udah 70 tahun mau ngomong apa juga enak, umurnya udah nyampe. Lah kalau kita yang belum 70 pengen ngomong yang jauh-jauh sulit. Lemah kita mah. Lemah sawah. Kita belum tentuan nyampe 70 tahun. Makanya kata tadi di dalam surat Yasin itu ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Dan orang yang kami panjangkan umurnya kami kembalikan lagi kepada penciptaan semula. Kita lahir kagak punya gigi. Makin tua kita gigi kita juga habis. Iya. Baru lahir mata kita nggak ngeliat. Ntar udah tua ya sama. Baca koran be yang tadinya jadi segini, baca koran dong. Ya sehat, iya kan ya? Iya. Kemarin kencingnya asin, karena kencing manis. Iya kan? Giginya habis. Ada no tetangga saya udah tua banget. Ayo asal lebaran tuh makan kacang di mut-mut doang. Lucu ada. Cuman ditaruh lagi. Ada. Iya. Kita
bekal belum tentuan. Iya nih, yang lagi pada di sini lah jangan senang-senang. Iya, jangan senang-senang belum tentuan besok kita masih hidup apa kagak kita nggak tahu. Makanya kata saya bebekal mah bebekal aja. Kalau seandainya nanti anak kita pada bekal ini, alhamdulillah. Kalau udah punya bekal sendiri ternyata anak kita pada nggak bekalin, ya kita udah punya bekal dewek. Gitu, mumpung masih dikasih hidup sama Allah. Ayo, bayang biar kata kagak husu juga. Ngaji. Iya. Kan ada orang begitu, ntar lu gue belum bisa husu, ntar gue mah sembayangnya, ada yang begitu ya? Ada, lu bagaimana mau husu sembayang kagak? Lah iya, sembayang dulu baru ketemu husu. Lo belagu banget lo. Sembayang mah sembayang baik, ntar di kuburan yang ditanya sembayangnya bukan husunya. Iya, ntar nih kita masukin kuburan ditanya sama malaikat, sholat kagak lu? Kita tanya lagi malaikat, kayak sholat baik lu malaikat. Malaikat kan orang sholat. Lu nanya, wah lu juga kagak sholat. Iya, satu-satunya manusia yang pernah ngomongin malaikat munkar nakir itu Sayyidina Umar. Malaikat munkar nakir domelin sama Sayyidina Umar. Kalau kita ngomelin, siapa lo? Lemah kita mah. Ya, Bapak Ibu sekalian, mumpung masih dikasih kehidupan sama Allah, banyakin bekal. Sembayang mas sembayang baik. Masalah husu mau belakangan. Sedekah baik. Masalah ikhlas belakangan. Iya. Jangan ngomongin ikhlas kalau sedekahnya belum. Iya kan ya? Nah ada orang ntar lu gue belum bisa ikhlas, gue ntar bayar sedekahnya. Ya gue kata. Iya, tomblo. Lu sedekah wae pelan-pelan, ntar lama-lama ikhlas. Iya, kayak orang makan wae sesuap, ntar wayahnya kenyang mah kenyang. Jangan belum nyuap udah ngomong kenyang. Iya, makan aja, ntar kenyang datang dewek. Sedekah wae, ntar ikhlas sesuai dengan kebiasaan kita datang diri. Khusyuk ntar datang sendiri. Emang orang khusyuk bagaimana? Emang orang khusyuk kalau lagi sholat kagak inget papa? Tidur kalau kayak gini papa mah. Iya. Gua kalau lagi sembahyang inget apaan baik. Bagus kalau masih inget apaan baik mah. Kan ada yang begitu orang ya. Gua susah buat sholat, nggak? Gua inget apaan baik kalau lagi sholat. Lah bagus kalau masih inget apaan baik mah. Kalau udah kagak inget apa yang ribet. Iya. Ini sholat tuh kagak inget apa, lalu bagaimana sholat kagak inget apa? Iya, Fatihah orang inget. Lah, waduh, angel. Bapak Ibu sekalian ya, perbanyak bekal aja udah kita mah. Sedekah walaupun tiap hari Jumat 200.000 nggak apa-apa. Iya mah. Lah, dulu saya punya pertanyaan sama guru saya, kenapa orang sedekah diumpamainnya jadi biji? Kan ada di Al-Quran ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Ngapa Allah memperumpamakan orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah diumpamainnya jadi biji? Ngapa bukannya buah sekalian? Iya, kalau buah mah ketahuan enak. Asal sedekah, ntar kagak makin nunggu lama, sedekah 100.000 dapat 1 juta. Sebab di ayat lain orang yang datang dengan 1 kebaikan pahalanya 10 kebaikan kan gitu ya. Tapi kenapa di ayat lain Allah mentamsilkan sedekah itu dengan biji? Kita mah sampai kita praktekin. Saya sampai nanam biji bidara. Saya nanam biji bidara 10. Seminggu kemudian atu yang berbunga. Lah ini ngapa cuma atu yang berbunga? Saya minggunya lagi saya nanam lagi, dapat 4. Kita juga begitu, kadang-kadang sedekah 10.000, kagak dapatnya 100.000, dapatnya 40.000 gitu ya. Dapatnya 30.000. Sama kita juga begitu. Ternyata udah cakep banget nih, udah mau berkembang. Ada lagi yang dicokerin ayam. Iya itu. Sama. Kita juga sedekah begitu. Belum tentu jadi semua. Makanya kita sedekah mah sedekah aja. Nanti kalau memang seandainya jadi, alhamdulillah. Cuman kudu percaya, kudu yakin sama Allah. Buah itu bagaimana bijinya? Kalau bijinya kita tanamnya benar, tanahnya benar, nyiraminnya benar, kita jagain benar, kagak mustahil sedekah 100.000 bisa dapat 100 juta. Benar.
Kitanya doang kagak yakin, kita mau sedekah baik kita umpetin sih. Sedekah nih kalau lagi main Jumat, coba apa liatin. Ada kotak nih begini aja nih tangannya. Diumpetin, bunyi klotak lah. Sedekah diumpetin bunyi klotak ya. Orang kiri diginiin. Iya, orang mah kali kalau udah diginin kagak ada buahnya, kagak ada suaranya ya. Udah diginin ada suaranya. Klotak ya. Mana enteng banget, gopek. Beratan dikit 1.000. Duit gobangan. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita disehatkan lahir batin. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan hari ini menjadi pahala buat almarhumah. Dan mudah-mudahan yang mengeluarkan keluarganya dibalas dengan berlipat ganda. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita dulu ya. Semoga kita diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keluasan rezeki, diberikan kekuatan untuk semakin taat sama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Amin. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi wabil khusus buat almarhumah Ibu Suparti binti Mangun Rejo, Mangun Harjo. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan anak cucu keturunannya menjadi anak cucu yang soleh dan soleh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana ilmuka kafin anis su'al. Fakfina bihaqqil fatihati su'ala wa karamuka kafin anil maqal. Fakrimna bihaqqil fatihati maqala wa hassil kullama fi dhamirina wa dhamirihim wa dhamiri jamaatina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi ma qara'na 'alaiha min suratil Fatihah sahih ajsadana wa tawil a'marana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana waj'alna wa ahlana wa jama'atana min ahlil ilmi wal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.